Everyone, welcome back to Play Cinema Channel. Ketemu again bersama Mbak Yani yang gak pernah bosan buat ngerekapin alur film untuk kalian semua para kaum berbahan. Kali ini Mbak Yani akan menceritakan film berjudul Burning Break yang dirilis tahun 2010. Oh, sumpah ya lur, di setiap adegan Mbak Yani dibikin dag-dikduk parah. Apakah kalian sama dag-dikduknya saat mendengarkan Mbak Yani cerita? Oke, nggak usah kelamaan, nggak usah basa-basi lagi lur. Kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya, let's go! Di awal film terlihat John sedang melakukan transaksi untuk membeli macan. Nampaknya dia berencana akan membuat taman safari hewan. Awalnya dia tidak ingin membeli macan itu, namun setelah pemilik memberitahu kekuatan si macan, dia menjadi tertarik dan memilih untuk membelinya. Pemilik macan sebelumnya berkata jika dia akan memegang kandangnya, ikat dulu kandangnya dengan rantai besi. Lalu menambahi jika dia ingin macan itu patuh padanya, jangan diberi makan selama 2 minggu. Di tempat lain terlihat Kelly, anak tiri John, sedang mengantar adiknya daftar ulang di sekolah SLB. Kenapa di SLB? Sebab dia mengidap autis. Adiknya bernama Tom. Tom mempunyai sifat aneh, di mana dia tidak suka dengan warna merah dan tidak suka jika dirinya disentuh. Tuh, bener kan apa kata Mbak Yeni? Saat Kelly sedang berbincang dengan kepala sekolah, guru lainnya masuk ke ruangan dan berkata kartu Kelly ditolak karena rekeningnya kosong. Ternyata nih ya, semua uang Kelly di ATM telah diambil oleh ayah tirinya yaitu si John. Kini tibalah John di rumah. Temannya yang penasaran dengan apa yang dibawa John lalu membuka mobil belakangnya. John yang melihat itu langsung menangkisnya, tapi telat. Satu temannya lagi ternyata sudah memegang kandang dan tangan dia telah digigit oleh si macan. John langsung menyuruh dia pergi ke rumah sakit terdekat sebelum tangan dia putus. Sementara di rumahnya, para pekerja sedang memasang papan untuk menutupi rumahnya yang akan dibuat kandang hewan. Wah, gila nih John. Ini kan rumah peninggalan istrinya untuk Kelly dan Tom. Tak lama datang Kelly dan Tom pulang dari sekolah. Kelly yang marah dengan John langsung mencarinya di dalam rumah. Di tempat yang tak jauh, Tom sedang mendekati mobil yang berisikan macan. Tom yang penasaran mencoba untuk membuka box itu, tapi tiba-tiba John datang dan mengusirnya dari sana. Balik lagi ke Kelly, dia yang melihat ayah tirinya sedang berjalan di luar rumah langsung menemui dan memarahinya. Dia sangat kesal karena uang dia telah dipakai semua oleh ayah tirinya. Bahkan semua warisan dari ibu kandungnya untuk Tom telah diambil semua oleh John. Di sana John menjawab dia memakai uang itu untuk membeli macan. Dia menambahi bahwa semua miliknya, bahkan rumah ini. Dari sini terlihat John memiliki sifat yang buruk ya gengs. Kelly yang sedang pusing didatangi Tom yang meminta makan. Walaupun sedang pusing dia, Kelly tetap membuatkan makanan untuk Tom. Baik banget kan nih si Kelly. Tom cukup ribet anaknya. Melihat takaran susunya kelebihan dikit aja, dia langsung teriak-teriak no. Astagfirullah. Untung saja kakaknya sabar ngadepin dia. Seperti biasa, Tom makan sambil menonton video kesukaannya, yaitu perayaan ulang tahunnya yang ke-8 bersama keluarganya. Kelly yang menemani Tom makan kemudian menelpon dosennya dan berkata bahwa dia membutuhkan waktu beberapa bulan untuk mengambil beasiswanya. Akan tetapi, permintaan Kelly ditolak oleh dosennya karena dia sudah 2 tahun menangguhkan beasiswa ini. Dan kali ini, jika dia tidak mengambilnya, maka beasiswa ini akan diberikan kepada orang lain. Kalau di Indonesia ini bidik misi kali ya. Wah, hebat banget Kelly. Udah cantik, baik hati, pinter pula. Kelly yang sedang pusing lagi-lagi diusik oleh Tom, membuat dia marah dan memperingatkan Tom. Tapi Tom malah marah karena Kelly telah memegang dia. Di kamar Tom, Kelly melihat sisa obat ibunya, dan setelah dibaca itu adalah obat yang mengandung sekonal berdosis tinggi. Dia tak menyangka jika ayah tirinya yang membunuh ibunya. Karena pusing, dia teriak sendirian di kamar. Kelly yang akan tidur menyuruh Tom yang sedang berdiri di depan jendela masuk ke kamar dengan tidak dipegangnya. Malamnya nih ya, terlihat seseorang sedang membawa kandang harimau ke depan rumah Kelly dan mengeluarkannya.
Scene beralih, Kelly yang terbangun dari mimpi buruknya mendengar berita bahwa badai Isabel akan segera datang. Dia yang haus kemudian ke dapur untuk mengambil minum. Saat sedang minum, terdengar suara aneh. Di pikiran Kelly itu Tom. Ternyata melihat macan ada di dalam rumah, Kelly pun syok dan langsung pergi ke kamar. Mendapati jendela sudah tertutup papan semua, Kelly yakin jika ini sudah direncanakan oleh John. Dia mencari ponselnya untuk meminta bantuan, tapi ternyata ponsel dia berada di tumpukan pakaian kotor. Dia berjalan ke belakang dengan sangat hati-hati agar tidak ketahuan si macan dan berhasil mengambil ponselnya. Namun karena badai Kelly yang menelpon 911 tidak tersambung. Kemudian dia menelpon ayah tirinya dan ternyata Johnny sedang mabok amer di klub dan meninggalkan ponselnya di mobil. Asu tenan kayak wong. Saat sedang menunggu jawaban dari teleponnya, dia mendengar langkah macan datang. Dia yang takut langsung lari ke lantai 2 untuk ke kamar Tom. Tapi Tom tidak ada di kamarnya. Kelly sangat takut jika adiknya dimakan macan itu. Kelly kembali turun ke lantai bawah. Dia yang terus menggedor-gedor pintu membuat macan tahu keberadaan dia dan menghampirinya. Kelly yang takut segera masuk ke dalam saluran ventilasi udara serta membawa ponselnya, tapi ponselnya terjatuh. Dan lihat, suara telepon yang berbunyi membuat macan itu menginjaknya. Kelly yang sangat ketakutan membuat keringatnya bercucuran. Dan si macan nih ya yang melihat ada air menetes ke lantai lalu dijilatnya. Lalu tiba-tiba, haum. Macan itu mencoba menerkam Kelly. Untungnya Kelly berhasil keluar ke atas. Di atas, tiba-tiba si Tom sudah berada di sampingnya sambil melamun. Kelly mengajak Tom ke kamarnya. Di sana, dia mencoba membuka komputer untuk meminta pertolongan. Dan lagi-lagi, dia tidak mendapatkan sinyal karena badai Isabel. Karena suara berisik yang ditimbulkan Kelly membuat macan mengetahui keberadaan mereka lalu Kelly langsung menarik Tom masuk ke bawah kolong kasur dan mengambil parfum kemudian ditabur-taburkannya untuk menutupi aroma manusia. Tom yang dipegang Kelly lagi-lagi teriak don't touch. Macan yang berhasil masuk ke dalam kamar muter-muter keliling naik ke kasur untuk mencari mereka. Kemudian macan tahu keberadaan mereka dan langsung menyerang. Sampai kasur itu terbalik. Untung saja posisi Kelly dan Tom berada di dekat pintu, jadi mereka bisa keluar dari kamar. Di lantai bawah, Kelly terus mencoba menggedor-gedor pintu dengan meja. Tak kehilangan akal, dia mencoba memasukkan obat bius ke daging untuk si macan dan melempar-lemparkannya di lantai. Geramnya, di tengah situasi genting itu, Tom malah minta makan. Kelly terus mencoba mencari cara untuk keluar dari rumahnya lewat manapun. Kelly yang mendengar suara hauman macan panik adiknya dimakan macan. Dia langsung ke kamar Tom. Kelly dan Tom diam-diam masuk ke kamar almarhum ibu mereka. Nah, si Tom langsung masuk dong ke lemari ibunya. Saat Kelly sedang berusaha mendobrak pintu, si Tom malah merengek minta baju milik ibunya. Kelly yang gemes mendengarnya langsung mengambilkannya dan dikasihkan. Tak lama, terdengar suara macan sedang berusaha masuk ke kamar juga. Kelly dan Tom langsung bersembunyi, tapi sayangnya si macan melihatnya dan langsung haum. Kelly langsung memukul-mukul si tembok dengan besi, hingga mereka berhasil lolos dari si macan walaupun kaki Kelly sempat tergigit. Tom melihat macan ada di depannya hanya diam. Perlu dimaklumilah, ini kan karena keterbatasannya Tom. Oke lanjut, Kelly dan Tom lari ke lantai bawah dan tak pantang menyerah, Kelly berusaha keras untuk bisa keluar dari rumahnya. Dia yang melihat peluru kemudian mencari di mana pistolnya. Sementara adiknya duduk santuy terdiam. Sambil menutup lukanya dengan kain, Kelly berbicara dengan adiknya. Seharusnya dia ada di mana sekarang. Namun sepertinya Tom hanya diam tak mendengarkan. Di tengah pembicaraannya, dia membaca kertas yang berisikan surat pernyataan jika Kelly dan Tom meninggal, John akan mendapatkan benefit cukup besar. Hal ini memperkuat bukti bahwa ini memang benar-benar ulah John yang ingin membunuh mereka. Gak mau stuck aja, Kelly kembali mencari pistol dan ya, dia berhasil menemukannya. Scene berpindah ke John yang lagi mabuk amer bersama temannya Marcus. Balik lagi ke dalam rumah, Kelly mengajak Tom keluar lewat kamar mandi. Kelly mencobanya terlebih dahulu.
Namun saat Kelly sedang ngumpet sambil melihat situasi, si Tom nih ya malah jalan nyeruntul. Kelly yang lagi-lagi ketakutan adiknya akan diterkam si macan, kemudian menembakkan pistolnya yang sialnya belum terisi peluru, membuat macan itu mengejarnya dan dia lari ke kolong meja makan. Di tempat yang tak jauh, si Tom nih ya malah santuy nonton TV lur. Terlihat si macan sedang kebingungan melihat dirinya sendiri ada di dalam kaca. Kelly yang mengetahuinya langsung memanfaatkan situasi itu untuk membawa Tom kabur, tapi Tom malah teriak dan menampar Kelly. Kesel nggak tuh si Kelly? Mendengar teriakan Tom, si macan langsung menerobos kaca dan langsung mengejar Kelly. Kelly lari ngumpet di dapur. Melihat si macan ada di atas kompor, dia segera menyalakan kompor. Haha, mampus. Tak berpikir panjang, ya iyalah jelas. Dia bergegas keluar dari dapur dan menutup pintunya. Dia terus menggedor-gedor ventilasi rumah yang tertutup papan. Dan ya, dia berhasil keluar dari rumah itu, lalu berjalan ke mobil di bawah derasnya hujan badai. Saat Kelly menyalakan mobilnya, tiba-tiba dia teringat momen dia bersama ibunya dan Tom, membuat dia kembali lagi masuk ke kamar untuk menyelamatkan Tom. Kemudian dengan hati-hati mencari di mana Tom. Dan Tom ditemukan sedang ngumpet di kamar almarhum ibunya sambil memegangi baju ibunya. Di sana Kelly berkata kepada Tom dia takkan meninggalkannya serta kemanapun dia pergi Tom harus ikut bersamanya. Kelly kembali mengajak Tom untuk keluar dari rumah. Dia menyuruh Tom untuk duduk diam di atas, sementara dirinya ke kamar memakai celana. Dan lanjut membuat obor. Setelah selesai membuat obor, dia mengajak Tom untuk keluar lewat kamar mandi. Mereka berjalan dengan hati-hati agar tidak ketahuan si macan. Tapi tiba-tiba, si macan terjun dari lantai 2 menghampiri mereka. Kelly terus menyodor-nyodorkan obornya agar tidak diserang si macan yang tak berhenti menghaum. Sambil terus berjalan ke belakang, dia menyuruh Tom untuk masuk ke dalam freezer. Kelly yang akan diterkam si macan langsung menyusul Tom masuk ke dalam freezer dan dia terus menenangkan Tom di dalam yang sedang ketakutan hingga mereka tertidur. Pagi pun tiba, Kelly terbangun dari tidurnya dan mengajak Tom untuk keluar dari freezer. Mereka keluar dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Sementara di luar, terlihat seseorang sedang membuka papan yang menutupi pintu. Dan sudah jelas dia adalah John. John bersama senjatanya melihat-lihat kondisi di sekitar. Namun dia kaget mendapati Kelly dan Tom yang selamat. Kelly dengan raut muka marah mendekati John dan berkata dirinya akan pergi. Dia juga menambahi bahwa John telah membunuh ibunya. Saat John akan menjelaskan, tiba-tiba si macan menyerang John dan memakan bagian perutnya. Jir, syukurin kena perangkapmu dewe gue John. Akhirnya Kelly dan Tom bisa selamat dari kejadian membagongkan ini. Dan impresifnya, biasanya Tom yang gak mau dipegang kini malah memegang tangan Kelly. Film pun selesai. Di film ini kita diingatkan untuk selalu bersikap baik dan sabar. Kita juga diajarkan untuk tidak berencana buruk kepada seseorang, karena bisa jadi kalian sendiri yang akan kena imbasnya. Oke, sekian dari Mbak Yani. Bye!